Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak buku bercerita mengenai kesuksesan, tetapi sangat jarang buku bercerita mengenai kegagalan. Salah satunya adalah buku Billy P.S. Lim yang berjudul Berani Gagal. Masyarakat kita lebih suka membicarakan kesuksesan dibandingkan kegagalan karena masyarakat dididik agar menghindari kegagalan. Kita memandang rendah orang yang gagal dan dianggap sebagai pantangan. Masyarakat kita menghargai orang dari kesuksesan dan menganggap rendah orang yang gagal. Benarkah kegagalan tidak memiliki nilai positif? Jika kegagalan bernilai negatif, mengapa kehidupan tokoh-tokoh yang besar selalu mengalami kegagalan demi kegagalan sebelum mereka sukses? Kegagalan menghasilkan begitu banyak tokoh besar, jadi menurut saya kegagalan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kesuksesan jika disikapi dengan sikap yang positif. Ternyata hidup orang-orang hebat penuh dengan tantangan bahkan goresan dalam luka. Proses pencapaian keberhasilan hingga bisa mengguncang dunia. Bagi orang-orang hebat, kegagalan merupakan suatu pelajaran yang berharga yang bisa dipakai sebagai bahan evaluasi untuk menempuh langkah berikutnya. Setiap kegagalan adalah pelajaran guru yang terbaik. Dalam suatu acara kebangsawanan, Thomas ditanya, "Hai Thomas, ku dengar engkau gagal sebanyak 1448 kali dalam mengadakan uji coba." Kemudian, Thomas Alva Edison menjawab, "Saya tidak pernah gagal, saya cuma menemukan cara untuk membuat lampu menyala sebanyak 1448 kali, dan saya berhasil setelah itu." Thomas menjawab dengan cara yang positif pertanyaan tersebut. Jika kamu melaksanakan apa yang kamu rencanakan, bukan berarti pekerjaan itu sia-sia. Thomas Alva Edison. Kolonel Sanders mencoba mewaralabakan untuk pertama kali dan resepnya ditolak 1009 kali sebelum ada yang menerimanya. Rahasia resep Kentucky Fried Chicken dengan cepat menjadi hit setelah ada yang menerima. Kolonel Sanders berkata, "Lakukanlah yang terbaik semua yang Anda kerjakan." Reis membawa hasil penemuannya ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan paten, tetapi gagal karena dianggap hanya not dan nada saja, bukan suara. Kemudian Reis berhenti melakukan penelitian dan memutuskan menyerah. Kemudian Alexander Graham Bell melanjutkan penelitiannya dan berhasil menemukan mengubah not dan nada menjadi suara. Maka Alexander Graham Bell lah yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu telepon, bukan Reis. Alexander Graham Bell berkata, perbedaan orang sukses dan orang gagal terletak pada tindakannya. 17 Desember 1903, dua bersaudara menerbangkan pesawat pertamanya di North Carolina. Orville dan Wilbur dari Wright bersaudara mengantarkan kita pada era penerbangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia bisa terbang dengan pesawat. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal keberhasilan. Berikut ini adalah video Thomas Alva Edison dengan penemuan terbesarnya yaitu bola lampu. Penemuan berikutnya adalah alat meter pengukur tegangan listrik di rumah yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah energi listrik sampai saat ini. Kesulitan bukan untuk ditangisi tetapi untuk dihadapi bahwa kamu mampu melewatinya dengan keyakinan. Berikut ini adalah video dari Kolonel Sanders saat awal merintis bisnis hotel sebelum merintis bisnis ayam goreng Kentucky Fried Chicken yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pantang menyerah untuk terus mencoba walaupun banyak kegagalan. And then there's a small kitchen about 8 foot square that we had where we done our family cooking. Jangan kehilangan harapan, juga jangan bersedih teruslah mencoba. Kegagalan adalah bagian dari perjuangan mencapai kesuksesan.
Berikut ini adalah video dari Wright bersaudara pada saat mereka mencoba menerbangkan pesawat pertama kali yang menjadi sejarah penerbangan di seluruh dunia. Seburuk apapun kondisimu, separah apapun keadaanmu, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Berikut ini adalah sejarah penemuan pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell. Selamat menyaksikan. In 1870, Bell and his family emigrated to Canada, and later Bell founded a school in Boston which trained teachers of deaf students. The school was taken up as part of the University of Boston, and Bell became professor of vocal physiology and elocution. In 1874, Bell began experimenting with the phonautograph, which drew the shapes of sound waves based on the vibrations they made. This led to investments from two wealthy patrons who were looking at sending multiple telegraph messages on the same line. This enabled him to develop his acoustic telephone, and he applied for a patent in 1875, which was granted in 1876. This was controversial, as another inventor, Elisha Gray, also developed a telephone prototype at the same time, and the actual inventor of the telephone is still in question, although Bell is credited with the invention. Despite this, the technology developed and Bell demonstrated his invention in 1876, and the Bell Company was founded in 1877, and in under a decade 150,000 people owned telephones. He then founded his Volta laboratory, where he continued his telecommunication experiments and teaching techniques. He also worked on early theories of magnetic recording, the basic theory behind cassette tapes, floppy disks, and hard disks. He also invented the metal detector and was one of the founding members of the National Geographic Society. He considered his invention of the telephone as a blight on his scientific career and actually refused to have a telephone in his own house. Kesuksesan yang besar dibentuk dari akumulasi-akumulasi kegagalan yang hebat. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Tantangan terbesar kita bukanlah tantangan di depan mata kita, melainkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kesuksesan ada di depan mata setelah melalui proses kegagalan, karena akan menempa diri Anda menjadi lebih kuat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Jika video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini menghasilkan video yang berkualitas sehingga bisa memberikan manfaat yang besar kepada pribadi maupun organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang.